Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan nikmat kepada kita, maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita akan mendalami, mentadabburi, mempelajari, mengkaji firman Allah SWT dalam surah Al-Lail bagian pertama. Ini kita akan sebagian atau ini sudah saya tulis dalam buku tafsir ini, tafsir Al-Wa'i. Di sana kita dalam buku ini kita membahas mulai dari surat Al-Lail ya sampai Anas ya. Kita akan mengkaji mulai dari bagian pertama ya. Nah, nanti sampai di mana? Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di dalam surah Al-Lail Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wama khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Demi malam apabila menutupi dan siang apabila terang benderang. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Saudara-saudara yang Allah SWT, surat Al-Lail ini diberi nama dengan Al-Lail. Ada juga yang menyebutnya sebagai Suratul Lail. Kata tersebut, kata Al-Lail, seperti yang kita ketahui, itu disebutkan dalam ayat yang pertama, yang berkedudukan sebagai Al-Muqsam bih. Perkara yang dijadikan sebagai sesuatu untuk menguatkan sumpah. Ya. Ayat ini atau surat ini terdiri dari 21 ayat. Ya. Turun setelah surat Al-A'la. Itu dari sisi sabab nuzulnya atau dari sisi urutan turunnya surat. Nah, sedangkan kalau kita lihat dalam urutan mushaf, surat Al-Lail ini setelah surat Asy-Syam. Di dalam surat Asy-Syam, Allah SWT memberitakan tentang orang yang beruntung dan orang yang merugi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Itulah dalam surah Asy-Syam diberikan gambaran bahwa ada dua tipologi manusia, mereka orang yang beruntung dan mereka yang merugi. Di dalam surah Al-Lail ini diceritakan atau diberikan gambaran secara lebih detail, gambaran lebih konkret siapa mereka yang termasuk orang yang beruntung dan siapa mereka yang merugi. Orang yang beruntung nanti dalam ayat berikutnya itu disebut mereka akan dijauhkan dari neraka jahanam. Ya, sementara mereka yang rugi, mereka adalah orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran sekilas atau munasabah atau hubungan relevansi surat ini dengan surat sebelumnya, yakni surah Asy-Syam. Ayat ini diawali dengan waw, al-waw wal laili. Dan huruf waw di sini ini merupakan wawul qasam. Ya. Memiliki fungsi untuk meneguhkan atau menguatkan
perkara yang diberitakan. Seperti kita tahu dalam bahasa Arab atau dalam balaghah Arabiyah, di sana ada uslub bagi orang Arab untuk menguatkan atau mengokohkan sebuah berita. Ya. Di antara upaya untuk mengokohkan berita itu adalah adanya takkid, adanya huruf-huruf yang itu memberikan penekanan, penguatan, pengokohan. Dan di antaranya adalah dengan menggunakan qasam atau sumpah. Ya. Dan ketika taukid itu lebih dari 2, maka itu biasanya diberikan kepada mereka yang sebelumnya mengingkari berita yang akan diberitakan. Sehingga mereka harus diberikan pengokohan untuk menghilangkan pengingkaran tersebut. Nah, ini yang terjadi pada ayat ini. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam idza yaghsha, ketika dia menutupi. Al-lail dalam bahasa Arab itu adalah bermakna waktu, ya. Min ghurubis syamsi ila tulu'is syams, ya. Jadi waktu mulai terbenamnya matahari sampai kemudian terbitnya matahari. Itu yang disebut sebagai al-lail. Nah, ini kebalikan dari ayat berikutnya yang disebut wan-nahar. Dan nahar, siang. Siang kebalikan dari malam. An-nahar kebalikan dari al-lail. Jika al-lail itu adalah waktu semenjak terbenamnya matahari, ya, min ghurubi syams ila tulu'is syams, maka sebaliknya nahar itu adalah mulai min tulu'is syamsi ila ghurubis syams, ya. Maka itulah yang disebut sebagai waktu siang. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diberikan kata idza. Idza di sini maknanya adalah idza dzurfiyah. Jadi kata yang memberikan makna waktu, ketika, bukan syartiyah. Yakni wal-laili idza yaghsha. Ya. Yaghsha itu secara bahasa memiliki makna yughatti, ya. Ghatta yughatti, yang artinya menutupi. Jadi idza yaghsha, ketika menutupi. Menutupi apa? Perlu diingat bahwa kata yaghsha ini termasuk sebagai al-fi'lul muta'addi. Jadi fi'il yang memberikan atau fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata kerja transitif. Jadi kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, dalam ayat ini tidak disebutkan perkara apa atau apa yang menjadi maf'ul bih atau objeknya. Oleh karena itu, para mufassir pun kemudian berbeda-beda. Apa yang menjadi maf'ul bih atau apa yang menjadi objek dari kata yaghsha ini. Ada yang mengatakan bahwa yang ditutup oleh malam itu adalah siang. Ini sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd ayat 3. Di sana Allah SWT berfirman, yughsil lailan nahar. Allah menutupkan malam dengan menutupkan malam kepada siang. Allah ini menjadikan malam sebagai penutup atau yang menutupi siang hari. Menjadikan malam untuk menutupi siang. Ada juga yang dimaksud adalah matahari. Ini seperti yang dalam surah Asy-Syams, wal-laili idza yaghshaha, ya. Dhamir hak dalam ayat ini kembali kepada Asy-Syams, jadi matahari. Ada juga yang mengatakan bahwa begini, jadi karena tidak disebutkan objeknya, ya, itu termasuk memberikan makna umum, ya. Ini apa saja yang ditutupi oleh malam itu. Dan kalau kita lihat memang ciri dari malam itu adalah ketika gelap. Dan gelap itu ibarat tutup. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, mata ini bisa berfungsi untuk melihat sesuatu ketika apa? Ketika di depan kita ada cahaya. Ketika tidak ada cahaya, maka mata yang kita miliki tidak berfungsi. Artinya tidak bisa melihat apapun di depan kita. Sehingga pada saat malam, di mana matahari tak lagi bercahaya, maka saat itu sesungguhnya
seolah-olah kita tertutup, kita ditutupi, karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Nah, ini berbeda halnya dengan siang. Yang siang itu seperti yang dalam ayat kedua disebutkan, idza tajalla. Tajalla dari kata jala yang bermakna wadduha, doharo wa wadduha. Jadi terang, jelas, tampak, ya. Sehingga makna tajalla ini adalah menjadi terang, menjadi jelas, ya. Ini kebalikan dari kata yaghsha tadi, ya. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan dalam ayat berikutnya, saya ingin tegaskan bahwa di dalam bahasa Arab, ya, itu ada kata qasam tadi, sumpah, dan perkara yang dijadikan sebagai penguat sumpah itu namanya al-muqsam bih, perkara yang disumpahkan. Nah, perkara yang dijadikan sebagai sumpah itu adalah, di antara syaratnya adalah ismun mu'addam, jadi perkara atau sesuatu yang itu diagungkan, ya. Dan bagi seorang muslim tidak boleh menggunakan sumpah selain Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pertanyaan lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, dengan siang? Demikian juga nanti dalam ayat berikutnya, wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Tentu, ya, yang membuat larangan, perintah larangan Allah Subhanahu wa taala, ya terserah Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti apa. Ya, Allah bisa bersumpah dengan segala yang Dia kehendaki, ya. Meski ada juga yang mencoba menjelaskan bahwa kata al-muqsam bih selain Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menurut mereka ada kata yang dihilangkan, in makhdhuf. Jadi yakni kata Rabbu, ya, wa rabbil lail, dan demi Tuhan malam, wa rabbin nahar, begitu mereka mengatakan. Demikian juga nanti pada ayat berikutnya Allah SWT bersumpah, wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Saudara-saudara Allah SWT, kata ma di sini ini juga kembali para ulama berbeda pendapat tentang kata ma di sini. Ada yang mengatakan bahwa ma di situ adalah al-mausul, ya, mausul, yang artinya alladzi. Balladzi khalaqad dzakara wal unsa. Begitu. Kok menggunakan ma? Jadi seperti Asy-Syaukani misalnya mengatakan ma di sini bimakna man. Sehingga Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi sebagian fasir yang lain misalnya mengatakan bahwa ma di situ adalah masdariyah, yang berarti Allah bersumpah dengan ciptaannya. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Dan demi ciptaannya, penciptaan laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara yang Allah SWT, tadi saya sedikit singgung tentang perkara yang dijadikan sebagai sumpah atau al-muqsam bih itu adalah perkara yang diagungkan. Dan kalau kita lihat dalam ketiga benda yang Allah sebutkan dalam ayat ini, memang betul-betul memiliki keutamaan, memiliki keagungan yang luar biasa. Tentang malam, misalnya, saudara dan Allah SWT. Coba perhatikan malam. Malam itu bisa menutupi sesuatu yang pada saat harinya terang benderang. Pada siang harinya terang benderang, semua kelihatan. Begitu datang malam, langsung kemudian ditutupi. Hilang semua, tak terlihat, tak tampak sama sekali. Dan itu menunjukkan tentu saja keagungan penciptanya. Perhatikan, begitu malam datang, tak ada seorang pun yang bisa mencegah datangnya malam. Sebagaimana juga ketika malam pergi, datang waktu siang, tak ada seorang pun yang bisa mencegah datangnya waktu siang, hilangnya waktu malam. Tidak ada. Ini menunjukkan betapa lemahnya manusia dan betapa maha agungnya Allah SWT. Oleh karena itu tadi dikatakan bahwa sumpah yang jadi ketika Allah SWT bersumpah dengan nama makhluknya, itu sebenarnya pada akhirnya adalah untuk mengarahkan pandangan manusia kepada benda-benda tersebut yang dengan begitu
mereka bisa menyimpulkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pergiliran waktu malam dan siang ini juga sebenarnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, maka itu menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang punya akal. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita lihat ini menjadi pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan betapa tidak berdayanya manusia untuk bisa mencegah datangnya siang. Siapa yang punya kekuasaan di bumi ini? Siapa yang merasa paling hebat menjadi penguasa di bumi ini? Tapi tak ada seorang pun yang bisa mencegah datangnya siang. Tak ada seorang pun yang bisa mencegah datangnya malam. Manusia mau atau tidak, suka atau tidak, mereka harus mengikuti pergiliran waktu yang Allah pergilirkan. Itu saja menunjukkan kepada kita semua betapa bahwa manusia itu adalah lemah di depan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa ma khalaqad dzakara wal unsa, adanya ad-dzakar dan al-unsa. Ad-dzakar yakni laki-laki dengan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa ad-dzakaru wa unsa di sini, ad-dzakaru wal unsa di situ adalah Adam dan Hawa. Tapi ada yang mengatakan ad-dzakar wal unsa di situ menunjukkan jenis kelamin pada semua benda, ya, manusia dan benda-benda yang lain. Dan tentu saja ini juga menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dari bibit yang sama, dari tetesan air, ya, yang dalam satu ayat disebutkan min nutfatin amsaj, dari tetesan air. Nutfah itu tetesan air yang sangat sedikit dan bercampur, lalu kemudian diletakkan ke dalam rahim, dan begitu keluar maka lahirlah ada laki-laki dan ada perempuan. Dari bahan yang sama, tetapi Allah ciptakan makhluk yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara menurut Allah SWT, laki-laki dan perempuan ini berbeda, ya. Tetapi keduanya saling membutuhkan. Laki tidak akan berdaya tanpa perempuan, demikian juga sebaliknya. Sebagaimana siang dan malam, betapa menderitanya andai waktu itu hanya ada siang saja. Ya, orang harus merasa panas, tidak pernah merasa nyaman untuk istirahat. Ya. Sebagaimana juga kita tak bisa bayangkan jika hidup itu hanya terus malam, tak pernah siang. Maka adanya pergiliran waktu dan malam, di sana juga ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga keberadaan laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada LGBT, itu sebenarnya itu merusak apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena laki-laki itu dipasangkan Allah Subhanahu wa taala dengan perempuan. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan pasangan laki-laki dan itu adalah perempuan atau sebaliknya. Ayahsabul insanu an yutraka sudah alam yakun nutfatan mim maniyyun summa 'alaqatan fa khalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Kemudian Allah ciptakan dari air yang dipancarkan itu zaujaini, dua pasang, maksudnya pasangan yang dzakara wal unsa, laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara Allah SWT, betapa dahsyatnya perkara ini yang kalau kita pikirkan, laki-laki itu menunjukkan betapa maha kuasanya Allah SWT untuk menciptakan sesuatu, segala sesuatu. Saudara-saudara Allah SWT, setelah Allah menyebut wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa, Allah SWT kemudian menyebutkan apa yang disebut sebagai al-muqsam alaih, perkara yang dikuatkan dalam sumpah itu, atau istilah lain jawabul qasam, ya. Apa perkara yang dikokohkan, dikuatkan dengan sumpah itu? Inna sa'yakum lasyatta. Perhatikan dalam ayat ini ada
dua takkid, ya. Yang pertama adalah inna, yang ini adalah merupakan harfu taukid, ya, yakni sesungguhnya. Demikian juga kata la di situ, itu adalah lam yang disebut sebagai lamul ibtida sebenarnya. Dia tuh sebenarnya lam yang berada di depan, yang memiliki juga fungsi untuk taukid. Hanya karena di sana sudah ada inna, maka lam ini dipindahkan ke belakang, maka disebut lamul muzahlaqah. Jadi lam yang dipindahkan tempatnya dari depan ke belakang. Nah, alam di situ, la satta di situ, ini juga memberikan makna taukid. Jadi makna untuk mengokohkan. Berarti kalau kita lihat ayat ini ada 3 pengokoh, penguat. Yang pertama adalah dengan sumpah, bahkan sumpahnya bukan hanya sekali tetapi 3 kali, dan kemudian di sana ada kata inna, dan kemudian ada lam ibtida atau lamul muzahlaqah dalam ayat ini. Nah, apa perkara yang ditegaskan? Jadi perkara itu berarti perkara yang sangat penting. Perkara yang tidak boleh manusia sedikit pun meragukan, apalagi mengingkari. Ya, karena perkara yang disumpahkan itu tentu perkara yang penting. Kalau perkara tidak penting itu tidak perlu disumpah. Ya, misalnya orang bersumpah, sumpah, tadi pagi saya minum kopi aja kok sumpah. Tidak perlu sumpah. Sumpah itu perkara yang sangat penting, yang membutuhkan orang percayai itu. Dan inilah yang ada dalam ayat ini. Apa itu yang disumpahkan? Inna sa'yakum lasyatta. Bahwa usaha kamu itu betul-betul berbeda-beda, berlainan, bertentangan satu sama lain. Di situ ada kata sa'yukum. Ada kata as-sa'yu, yang di dalam bahasa Arab kata as-sa'yu itu secara bahasa awalnya berarti al-masus syari, jadi berjalan cepat, tapi tidak sampai lari. Yang kemudian itu digunakan untuk menunjukkan kata al-jiddu, jadi kesungguhan, ya. Jadi upaya sungguh-sungguh, itulah yang kemudian disebut sebagai as-sa'yu. Oleh karena itu, dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa kata as-sa'yu di situ maknanya adalah al-amal, perbuatan, ya. Tapi bukan sekadar perbuatan, tetapi itu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan usaha keras, itulah disebut sebagai as-sa'yu. Nah, di dalam ayat disebutkan sesungguhnya usaha kamu, amal kamu dengan sungguh-sungguh itu la syatta, betul-betul berlainan, berbeda-beda, ya. Kata syatta itu merupakan bentuk jamak, ya, dari kata syatid, ya. Seperti kata marid itu bentuk jamaknya mardo, ya. Qatil, ya, jamaknya qatla, ya. Jadi kata syatid jamaknya adalah syatta, ya. Apa artinya? Dalam beberapa penjelasan maknanya itu adalah at-tabaudu wal iftiraq. Jadi sesuatu yang jauh dan berbeda sama sekali. Saya kutip misalnya Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa kata syatta di situ disebutkan kata syatta karena jauhnya jarak antara sebagian amal dengan sebagian amal lainnya. Sehingga seolah-olah dikatakan sesungguhnya amal kalian itu saling berjauhan satu sama lain. Sebab apa disebut sebagai syatta? Sesuatu yang berjauhan, yang berlainan, yang tidak mungkin sama, dan jangankan berdekatan, jangankan sama, menyatu, berdekatan saja tidak. Jadi sungguh sangat berbeda dan sangat jauh antar satu sama lain. Kenapa begitu? Nah, nanti akan dilihat pada rinciannya ada dalam ayat berikutnya, yakni amal, ya, yang mengantarkan kepada surga dan amal yang mengantarkan kepada neraka. Saudara-saudara yang Allah SWT, saya lanjut saja supaya lebih jelas tentang aktivitas yang disebut ayat ini sebagai lasyatta tadi. Jadi aktivitas usaha yang berjauhan, yang berbeda sama sekali, yang tidak bisa disamakan. Apa itu?
Jadi ayat berikutnya menerangkan fa amma man a'ta wattaqa. Amma ini adalah merupakan untuk memberikan tafsir, memberikan penjelasan rincian terhadap kata syatta tadi. Apa itu yang pertama? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun siapa yang memberi, ya, kemudian wattaqa, bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan yang baik. Ya, nanti saya terangkan tentang makna al-husna dalam ayat ini. Ya. Lalu disebutkan dalam ayat berikutnya itu fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, sebelum saya rincikan satu persatu, kita lanjutkan dalam ayat berikutnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Saudara-saudara yang Allah SWT, tadi dikatakan dalam ayat sebelumnya bahwa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal, usaha, perbuatan yang kamu kerjakan itu berbeda, berlainan, dan berjauhan. Apa bentuknya? Nah, ini yang diteruskan dalam ayat tadi. Dan kalau kita lihat antar amal yang disebutkan itu memang kontradiksi satu sama lain. Fa amma man a'ta. Adapun orang yang memberi. Ya. Memberi di situ maknanya adalah memberikan harta, ya, memberikan harta yang itu diperintahkan Allah SWT untuk diberikan, ya. Dengan kata lain, itu adalah memberikan harta fil khair, dalam kebaikan, atau fi sabilillah, atau dalam semua yang Allah SWT perintahkan. Fa amma man a'ta. Nah, kata a'ta ini dilawankan dengan ayat berikutnya apa? Wa amma mam bakhila. Adapun orang yang bakhil. Nah, bakhil itu makna dasarnya itu adalah al-mumsik, orang yang menahan diri. Menahan diri apa? Menahan diri untuk memberikan hartanya, membelanjakan hartanya. Tetapi bukan sekedar memberikan hartanya, namun memberikan harta yang dimaksud adalah dalam perkara yang Allah perintahkan untuk diberikan, ya, untuk ditermakan, untuk dinafkahkan, untuk diinfakkan, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang minta uang lalu kemudian ditanya, untuk apa uangnya? Untuk membeli minuman keras. Lalu kemudian dia tolak, tidak memberikan. Itu tidak disebut bakhil. Karena apa? Karena justru membeli minuman keras itu sesuatu yang dilarang. Ya, membelanjakan harta untuk perkara yang diharamkan itu dilarang. Maka ketika orang tidak memberikan uang untuk digunakan dalam perkara yang haram, tidak disebut sebagai bakhil. Karena apa? Karena itu justru karena bakhil itu adalah imsakul, jadi menahan diri, ya, untuk memberikan sesuatu yang tidak berhak untuk diberikan. Ini lawan bahasanya adalah al-jaud. Kembali saudara Allah SWT, jadi kata a'ta ini dilawankan, dikontraskan dengan apa? Dengan kata bakhil. Nah, tadi kembali pada ayat di atasnya. Kedua amal itu jelas merupakan amal yang sangat berbeda. Yang berjauhan, satu sama lain tidak bisa disamakan. Yang kalau kita serupakan dengan muksambi di atas, itu ibarat malam dengan siang. Ibarat laki-laki dan perempuan. Tidak bisa disamakan karena begitu jelasnya. Demikian juga kata berikutnya, fa'amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa. Kata ittaqa itu dari kata waqo, ya, waqo yaki, yang kemudian menggunakan wazan ifta'ala, ya, ittaqa yattaqi, yang artinya menjadi berlindung, ya. Dan berlindung situ maknanya adalah berlindung dari perkara-perkara yang menyebabkan seseorang mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian dari kata itulah kemudian para ulama merumuskan takwa itu adalah
taat dan tunduk patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ittaqo, itulah orang yang bertakwa. Nah, kata ittaqo ini juga dikontraskan dengan kata berikutnya apa? Ayat berikutnya, wa amma man bakhila wastaghna, dan dia istaghna, ya. Istaghna itu dari kata ghani ya, jadi cukup, ya. Istaghna itu artinya merasa cukup. Seseorang ketika merasa cukup di sini, merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak butuh Allah. Seolah dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan kesehatannya, dengan segala yang dia miliki, dia tidak butuh Allah, tidak perlu Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia tidak mau mengerjakan perintah Allah dan juga tidak mau menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ittaqo itu kebalikan dari kata istaghna, ya. Keduanya seperti yang disebutkan dalam ayat ini syatta, berbeda, dan ibaratnya saking jelasnya perbedaan itu laksana al-lail wan nahar, malam dengan siang. Lalu kemudian berikutnya Allah SWT dalam ayat itu wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna, ya. Apa itu al-husna? Ini juga terjadi beberapa penjelasan. Karena al-husna itu secara bahasa dia adalah bentuk isim tafdil dari kata al-ahsan, ya. Al-ahsan itu adalah mudzakarnya, bentuk muannasnya adalah fu'la, ya. Jadi kata al-akbar bentuk muannasnya adalah al-kubro. Al-asghar bentuknya muannasnya adalah al-asghro. Demikian juga kata al-ahsan bentuknya muannasnya adalah al-husna. Nah, berarti yang terbaik itu apa? Yang terbaik di situ. Tadi saya katakan ini karena memang ini sebenarnya adalah kata sifat, maka kemudian ada beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-husna di situ dalam konteks ayat ini terdapat beberapa penafsiran yang disampaikan ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-husna di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Alasannya kalimat yang terbaik adalah kalimat ini, ya. Di antara yang berpendapat demikian adalah As-Sulami, Ad-Dhahak, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan al-husna sini adalah apa yang dijanjikan kepada Allah. Di antara yang berpendapat demikian adalah Qatadah. Beliau mengatakan maknanya membenarkan apa yang dijanjikan Allah SWT kepada dirinya, ya. Lalu dia mengerjakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasanu yassiruhu wa saddaqa bil husna, ya. Ada juga pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Abbas, ya, yang mengatakan bahwa, dan Ikrimah yang mengatakan bahwa makna al-husna ini adalah balasan Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah, Mujahid, ya, demikian juga Ad-Dhahak serta Al-Khasif. Nah, penafsiran ini bahkan juga dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan pendapat yang tepat ayat ini adalah balasan dari Allah SWT atas infak yang mereka berikan. Jadi, kalau kita lihat, ini wasaddaqa bil husna. Lebih jauh nanti akan saya terangkan lagi. Tapi yang pasti ini dikontraskan dengan apa? Dengan kalimat berikutnya, ayat berikutnya, wa kadzdzaba bil husna. Jadi, mendustakan al-husna. Ini juga sesuatu yang kontras, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berlainan, berjauhan, dan tidak mungkin bisa disamakan. Ibarat al-lail wan nahar, ibarat laki-laki dan ibarat malam dan siang yang begitu jelasnya kapan malam dan siang. Demikian seperti jelasnya juga antara ad-dzakaru wal unsa, laki-laki dan perempuan. Itulah tadi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maka al-muqsam bih dalam Al-Quran itu biasanya punya munasabah, punya kaitan
dengan perkara yang disumpahkan, perkara yang dikokohkan dalam sumpah itu. Saudara dan Allah SWT, ini adalah 3 amal disebutkan dalam ayat ini yang berbeda. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Lalu kemudian dilawankan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ini jenis amalnya berbeda. Dan jenis amal yang berbeda itu memberikan konsekuensi hasil yang berbeda. Itulah keadilan Allah SWT. Bagaimana mungkin konsekuensi balasannya disamakan sementara kedua amal itu berbeda. Apa itu? Allah berikan gambaran berupa balasannya. Jika yang pertama itu disebutkan fasanuyassirhu lil yusra, maka diberikan kemudahan baginya, fasanuyassirhu, maka Allah akan mudahkan kepada dia al yusra. Ya, al yusra ini tadi saya katakan juga merupakan ismut tafdil dari kata aisar. Bentuk muannasnya adalah al yusra, kemudahan. Nah, kemudahan ya artinya dia dimudahkan Allah SWT untuk mendapatkan kemudahan. Apa itu al yusra yang dimaksud? Ya, menurut Ibnu Abbas kata tersebut bermakna al khair, kebaikan. Jadi dia diberikan kemudahan untuk mendapatkan kebaikan. Sedangkan Zaid bin Aslam menafsirkan al yusra di sini adalah al jannah. Jadi surga Allah Subhanahu wa taala. An-Nasafi dan Al-Baghawi maknanya sebagai amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak jauh berbeda, ya. Nah, jadi ketika mereka mengerjakan fa'amma man a'ta, memberikan taqa wa saddaqa bil husna, maka Allah SWT berikan balasan kepadanya untuk apa? Untuk dimudahkan mendapatkan kebaikan, dimudahkan mendapatkan surga, dimudahkan mendapatkan balasan kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya orang yang wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, ya, yang bakhil, yang merasa dirinya cukup sehingga tidak perlu beribadah, tidak perlu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dan dia itu mendustakan al-husna, maka diberikan balasan sebaliknya. Apa itu? Fasan yassiruhu lil usra. yakni dia diberikan kemudahan untuk mendapatkan kesulitan. Al-usra ini juga sama, dia adalah ismut tafdil, ya, dari kata al-usr, ya, kesulitan, ya. Ini lawan dari kata yusra, lawannya usra, ya. Inilah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mau menginfakkan sebagian hartanya, mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang membenarkan al-husna, Allah berikan al-yusra. Sementara mereka yang bakhil, mereka yang merasa dirinya cukup, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang mendustakan al-husna, maka Allah berikan juga kesulitan. Apa itu kesulitan? Ya, tentu lawan dari al-yusra, ya, diantaranya adalah dalam arti yakni siksa neraka. Saudara-saudara yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-yusra di sini ada yang menafsirkan ini asyar, ya, keburukan, ya. Ada juga kejahatan yang mengantarkan kepada azab. Bahkan Al-Baghawi, An-Nasafi dan yang lain mengatakan bahwa kata al-yusra di sini adalah neraka jahanam. Saudara-saudara yang mulia Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang amal manusia, jenisnya dan konsekuensinya. Dan semestinya tidak boleh ada orang yang salah pilih, karena keduanya sangat berbeda dan berlainan, laksana siang dan malam, laksana laki-laki dan perempuan. Kalau ada orang yang kemudian dia masuk neraka, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri, karena dialah yang telah memilih dengan pilihan yang salah. Nah, itu diantaranya. Nanti akan kita dalami lagi 2 ayat yang kita bahas pada pertemuan yang akan datang.
Tapi setidaknya kita sudah memberikan gambaran bagaimana surat Al-Lail ini memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap orang sebenarnya diberi kesempatan untuk beramal dan hasilnya mereka akan mendapatkan hasil sesuai dengan amal yang mereka kerjakan.